maka pada tahun itu tidak dapat dianggap dirinya telah melaksanakan ibadah haji. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Sehingga ketika orang tidak berada pada hari tertentu tanggal 9 Zulhijjah, tidak berada di wilayah Arafah, maka pada hakikatnya dia tidak sedang melaksanakan ibadah haji, atau tidak ada ibadah haji, pahala haji yang didapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saudara-saudara kita yang berada di tanah air lalu kemudian menganggap dirinya telah melaksanakan ibadah haji, karena jangankan tanah suci Arafah apalagi tidak diinjakkan kakinya. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dua ibadah yang disyariatkan di bulan Zulhijjah ini, satu pelaksanaannya di tanah suci yaitu ibadah haji, dan yang kedua adalah ibadah kurban yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan di mana saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah kurban adalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan tertentu pada hari tertentu. Sekali lagi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban sekalipun hukumnya sunnah, tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa sunnahnya masuk kategori sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnah yang sangat penting, yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bahkan ada ulama tertentu menganggap atau mengatakan, berpendapat bahwa ibadah kurban wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kemampuan secara finansial. Hal itu didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Pada surah yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oleh ulama yang berpendapat bahwa kurban wajib hukumnya bagi orang yang mampu, karena perintah di sini wanhar, berkurbanlah, mengandung pesan perintah wajib untuk dilaksanakan. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man wajada lahu sa'atan wa lam yudahhin fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kemampuan, kelapangan, kemampuan secara finansial, secara materi, tetapi kemudian tidak berkurban, maka lebih baik tidak mendekati tempat salat kami. Nah, atas dasar dua dalil ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama ini berpendapat bahwa berkurban hukumnya wajib. Hadirin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mengatakan sunnah muakkadah ataupun wajib, yang pasti Ibnu Umar mengatakan, meriwayatkan bahwa sejak disyariatkannya atau diperintahkannya ibadah kurban ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada umumnya, termasuk pada sahabat, tidak pernah lagi melaksanakan dan tidak pernah lagi meninggalkan perintah atau ibadah kurban ini. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita yang memiliki kemampuan, kelapangan secara finansial, mari kita laksanakan satu ibadah ini yang hanya dilaksanakan sekali dalam setahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baik ibadah kurban maupun ibadah haji adalah ibadah ritual yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kedua ibadah ini syarat dengan simbol-simbol yang mengandung pesan-pesan moral yang senantiasa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah haji adalah ibadah yang diawali dengan niat, dengan mengenakan pakaian yang disebut dengan pakaian ihram, di mana setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji ini harus melepaskan seluruh pakaian kesehariannya selama ini dan menggantinya, khususnya bagi laki-laki, hanya 2 helai pakaian
pakaian ihram berwarna putih sebagaimana pakaian yang membalut tubuh kita ketika kita akan berpindah dari dunia ke alam barzakh. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita, maka kita hanya dibungkus pakaian itu dan kemudian kita diantar ke alam barzakh. Apa makna hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pakaian ihram melambangkan kesucian diri, melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesederhanaan dalam pakaian ihram mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kita harus mampu senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kemudian selalu merasa tidak cukup dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kemudian dibutakan hati kita dalam memandang harta, kekayaan, jabatan, pangkat, dan kedudukan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kesederhanaan itu harus senantiasa dikedepankan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita hargai dan senantiasa kita syukuri segala nikmat dan pemberian dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihram juga memberikan pesan moral kesetaraan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang menolak untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian kebesarannya. Semua harus tunduk dan menerima dan mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram. Apapun jabatannya, apapun status sosialnya, berapapun kekayaannya, kaya, miskin, semua harus mengenakan pakaian yang sama. Apa makna hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa dalam hidup ini harus senantiasa kita kedepankan kesetaraan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu kita harus buang jauh-jauh sifat sombong, angkuh, membanggakan diri, merasa lebih daripada yang lain, merasa lebih mulia, merasa lebih hebat daripada yang lain. Ketahuilah bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketakwaan hanya bisa diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengukur di antara kita siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling saleh, hanya Allah yang paling tahu. Oleh karena itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, membangun kesetaraan tanpa kemudian merendahkan, meremehkan dan menghina orang lain hanya karena perbedaan status, hanya perbedaan pendidikan, hanya karena perbedaan ekonomi dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain pakaian ihram yang kita kenakan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rangkaian ibadah haji adalah kita melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak pelaksanaan ibadah haji. Sehingga sekali lagi seperti yang kami sampaikan bahwa tidak sah pelaksanaan haji seseorang kalau tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Sehingga semua umat Islam berkumpul di tempat itu. Nah, apa makna wukuf hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wukuf artinya berhenti sejenak. Apa maksudnya? Kita harus memahami bahwa hidup di dunia ini, pahami dan yakini bahwa kita hanya berhenti sejenak di dunia dan kita akan berpindah ke alam yang lain, alam keabadian nantinya yang disebut dengan alam akhirat. Oleh karena itu, jangan terlena dengan segala kenikmatan, dengan segala fasilitas yang Allah siapkan di muka bumi ini. Silahkan nikmati apa yang Allah berikan di dunia ini, tetapi jangan kemudian terlena sehingga kemudian pada akhirnya kau akan melupakan hari esok, yaitu hari yang abadi di akhirat kelak. Kedua, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini hanya sementara dan penuh dengan rambu-rambu, maka ikutilah rambu-rambu itu yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini, sehingga pada akhirnya kita bisa meraih di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, bahkan pada akhirnya kemudian kita tidak tersentuh nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang saya yakin tidak pernah kita lupakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah kita wukuf di Arafah, kita lanjutkan, atau orang yang melaksanakan ibadah haji melanjutkan rangkaian ibadahnya dengan melempar jumrah.
Melempar jumrah mengandung simbol hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di situ di Mina kita melempar jumrah disimbol dalam arti melawan musuh manusia yaitu syaitan. Ketahuilah bahwa dalam hidup di dunia ini akan senantiasa datang bisikan, datang rayuan, datang gangguan yang ingin menjerumuskan manusia ke dalam lembah kehinaan dan kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat, dari sisi kanan, dari sisi kiri, dari sisi depan, dan dari sisi belakang. Siapa mereka? Adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syaitan. Dan bisa jadi berwujud dalam bentuk yang nyata dan bisa jadi dalam bentuk yang bersembunyi. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Dan dengan melempar, selain kemudian melawan musuh-musuh yang nyata manusia, yang berikutnya pesan moral bahwa seorang haji dia harus melemparkan, membuang jauh-jauh segala bentuk kejahatan yang ada dalam dirinya pada hari itu. Bukankah pada saat wukuf umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang beristighfar, melakukan kemudian perenungan, dalam rangka kemudian membersihkan dan mensucikan dirinya dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah wukuf dia bersihkan dirinya dari segala dosa, bahkan di Mina kemudian dia lemparkan segala bentuk kejahatan yang ada dalam dirinya. Pada saat yang sama hari ini saudara-saudara kita sedang melakukan rangkaian ibadah ini, melempar, maka kita juga hari ini melakukan ibadah kurban. Itu terkait saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji melemparkan seluruh sifat-sifat keburukan dalam dirinya. Maka orang yang berada di tanah air yang melakukan ibadah kurban, menyembelih hewan tertentu, maka pada hakikatnya bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi sembelilah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Kalau jamaah haji melemparkan sifat kebinatangan dalam dirinya, maka yang tidak berhaji, yang sedang berkurban, bahkan yang tidak berkurban sekalipun, pada hari raya kurban ikutlah menyembelih semua sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Baik itu sifat kemudian yang tidak mampu membedakan mana halal mana yang haram, sifat kebinatangan yang tidak tahu mana miliknya mana milik orang lain, semua boleh dirampas, halal haram hantam semua, tidak mau tahu mana milik saya mana milik orang lain, yang penting memuaskan dirinya. Kalau sifat-sifat itu masih ada dalam diri kita, maka penuh komitmen hari ini hari raya kurban kita ikut sembelih semua sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Saat kalau muncul sifat kebinatangan, ambisi yang tak terkendali yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, emosi yang tidak bisa kemudian kita kendalikan, semua sifat-sifat kebinatangan itu pada hari ini semua kita buang dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang muncul dan yang dominan dalam diri kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan adalah sifat-sifat kemanusiaan dan sifat-sifat yang islami yang diajarkan dalam Islam, yaitu mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana milik saya, mana milik orang lain, mampu mengendalikan dirinya dalam segala hal sehingga senantiasa terarah hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tentu juga melakukan tawaf. Apa itu tawaf? Adalah berkeliling Ka'bah, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Apa maknanya itu? Bahwa dalam hidup ini kita menjalani 7 hari. Maka apa maksudnya? Menjalani 7 hari, kita tidak boleh terlepas sedetik pun bahkan ingatan kita dari sang pemilik Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an yang oleh Khatib setiap Jumat selalu mengingatkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Apa artinya? 7 hari atau 24 jam dalam hari-hari yang kita jalani, jangan sekali-kali kita tidak berada dalam keadaan Islam, sehingga kapanpun, dimanapun, kemudian malakul maut datang menjemput nyawa kita senantiasa dalam keadaan Islam. Artinya dalam keadaan Islam, diri ini senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Jangan hanya diri ini terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Jangan hanya jiwa ini terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita di masjid, tetapi senantiasa
jiwa ini, diri ini, kita ini senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, baik dalam keadaan salat apapun aktivitas apapun yang kita lakukan, senantiasa terkoneksi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, kapan dari mana saja kemudian datang waktunya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjemput kita, kita senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah harapan setiap orang beriman, akan senantiasa mati dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah orang melakukan tawaf, maka kita melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Apa artinya sa'i? Sa'i artinya berlari-lari kecil, bisa diartikan berusaha. Dari mana ajaran sa'i ini? Adalah yang dilakukan oleh Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar bersama anaknya Ismail di kota Mekah. Tentu kita ketahui dalam sejarah bagaimana kondisi kota Mekah pada saat itu, gurun pasir, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi kemudian ditinggalkan istri Ibrahim alaihissalam Hajar dengan anaknya, putranya yaitu yang disebut Ismail. Tetapi kemudian apa yang terjadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ibrahim hendak meninggalkan Hajar, Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini dengan perbekalan yang sangat terbatas? Tentu untuk hidup dalam jangka waktu panjang, perbekalan ini sangat jauh dari kata cukup." Dan kemudian Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau meninggalkan kami di tempat ini dalam kondisi seperti ini, tidak ada tanda kehidupan?" Ibrahim mengatakan, "Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa kemudian terjadi? Hajar, kemudian istri Nabi Ibrahim alaihissalam katakan, "Kalau ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kami hidup dalam kondisi kemelaratan dan kemudian menderita." Keyakinan itulah yang membuat kemudian Hajar senantiasa tetap semangat dan optimis hidup di tempat itu. Tetapi bukan hanya sekedar pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar tetap berusaha apa yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan kehidupan. Maka Hajar berlari dari Safa dan Marwah untuk mencari kehidupan. Apa yang terjadi? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah apa yang disebut dengan air Zam-Zam. Air adalah sumber kehidupan. Nah, oleh karena itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah, apa pesan moral, apa yang bisa kita petik atau pelajaran yang bisa kita petik dari sini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam hidup ini jangan pernah putus asa, tetapi senantiasa beriringan antara ikhtiar dan doa, usaha dan doa dalam hidup ini. Senantiasa kita berusaha keras. Umat Islam atau Islam tidak mengajarkan kemalasan, tetapi Islam mengajarkan etos kerja keras. Tetapi kemudian setelah kerja keras itu kita lakukan, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Jika engkau selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka cari pekerjaan yang lain dan kepada Tuhan pula kamu berharap. Artinya apa? Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, meraih keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, senantiasa beriringan antara ikhtiar dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh Hajar bersama Ismail yang disebut dengan sa'i, berusaha dan berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji dan ibadah kurban adalah kedua ibadah yang tidak bisa memang dilepaskan dari sejarah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Oleh karena itu, ini sebagai terakhir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bisa belajar dari bagaimana perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya bisa menjadi contoh dalam menjalani hidup ini. Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang mampu mendidik anaknya, bahkan mendampingi istrinya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi keluarga yang religius dan agamis. Dia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketahuilah bahwa Ibrahim
bukan hanya mendidik anaknya dalam bentuk doktrin, perintah dan larangan, tetapi Ibrahim menjadi kemudian teladan bagi keluarganya. Oleh karena itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua untuk melihat keberhasilan, menantikan keberhasilan anak-anak kita, putra-putri kita menjadi soleh dan solehah, terlebih dahulu menjadi role model bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tidak jarang kemudian orang tua hanya bisa memberi instruksi, tetapi kemudian tidak bisa menjadi contoh bagi keluarganya, baik termasuk pada pasangan hidupnya. Oleh karena itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik keluarganya, baik pasangan hidup maupun kemudian putranya, adalah karena Nabi Ibrahim alaihissalam mampu menjadi contoh dalam keluarganya. Karena itu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam pendidikan, bahwa pendidikan yang berhasil bukan pendidikan yang hanya dalam bentuk doktrin, adalah pendidikan yang mampu menjadi teladan kepada anak didiknya, termasuk orang tua kepada keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrahim adalah seorang hamba, seorang nabi yang saleh dan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dirinya, bukan hanya ketaatannya ditunjukkan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apapun perintah Allah, sehingga nyawa pun bisa direlakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk anaknya rela dikorbankan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berpikir panjang, yang tidak pernah kemudian terlalu banyak pertimbangan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang istri yang solehah, yang bukan hanya patuh kepada suaminya, tetapi kemudian menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai istri, maka tentu kita harus senantiasa juga menjadi istri yang solehah, agar kita bisa menjadi keluarga yang senantiasa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan senantiasa patuh kepada suami, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, dia senantiasa menjadi anak yang patuh, hormat kepada kedua orang tuanya. Apapun perintah tawaran dari orang tuanya, nyawanya pun siap melayang kalau itu adalah perintah dari orang tuanya, apalagi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci seorang anak untuk bisa meraih keberhasilan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agar sekali lagi kita bisa meraih keberhasilan dan kesuksesan hidup serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, sebagaimana Ismail putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang saya sampaikan ini, bahwa ibadah haji adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pelaksanaannya hanya bisa dilaksanakan pada bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat pelaksananya tempat yang juga sudah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku dirinya melakukan ibadah haji tetapi kemudian tidak dilaksanakan pada bulan haji dan bukan dilaksanakan di tanah suci Mekah, tepatnya di Arafah, maka itu adalah sebuah pemahaman yang sangat menyimpang di dalam ajaran Islam dan bahkan bisa merusak akidah kita. Kedua, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang memiliki kelapangan, kemampuan secara finansial, jangan pernah berpikir panjang, jangan banyak pertimbangan, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan hanya hartanya yang dia korbankan, bahkan anaknya pun kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dia mau mengorbankannya. Oleh karena itu, sekali lagi, kita yang memiliki kemampuan dan kelapangan secara finansial, mari kita lakukan, mari kita laksanakan satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang hanya diperintahkan, hanya bisa dilaksanakan sekali dalam setahun pada bulan Zulhijjah, yaitu ibadah kurban. Yang terakhir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kedua ibadah ini, ibadah haji dan ibadah kurban, adalah ibadah ritual, tetapi syarat dengan simbol-simbol yang memiliki pesan-pesan moral,
yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang termasuk orang yang telah melaksanakan ibadah haji harus mampu melaksanakan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah kembali tanah air. Karena itulah indikatornya orang yang mendapatkan haji mabrur. Bukan hanya sempurna pelaksanaannya, niatnya yang lurus, tetapi bagaimana mampu mengimplementasikan setelah kembali ke tanah air, bagaimana dampak dari ibadah haji yang telah dilaksanakan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula kita yang berkurban pada hari ini, tentu bukan hanya sekedar melepaskan ibadah itu dengan memotong hewan kurban, tetapi kemudian mari kita maknai dengan menyembelih seluruh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, dan yang muncul dalam diri kita dalam menjalani keseharian kita adalah sifat-sifat kemanusiaan yang kemudian sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya pada diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada akhirnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan, khususnya ibadah kurban yang kita laksanakan pada hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya bisa kemudian kita memaknai ibadah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah ya Ghafur ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha